Ya, itulah kenapa kita tuh harus mensyukuri apapun kondisinya anak-anak kita. Karena juga ada sosok ibu yang pastinya ibu hebat, istri yang hebat, pendakwah yang hebat juga, dan cintanya kepada kita semua juga selalu dia keluarkan oleh dakwah-dakwahnya dan juga cintanya kepada anak-anak yang di sini mau ngajarin sama ibu-ibu semua supaya parenting tambah sayang sama anak. Yuk kita sambut ini dia Ustazah Oki Stiana Dewa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Uma. Uma apa kabar? Uma Ricis. Ya kan adik kakaknya Ricis. Ayo Uma. Uma silakan Uma, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana Bang Rio, sehat? Alhamdulillah, tadi nganterin. Oh tadi nganter, kok gak ketemu ya? Udah pergi lagi? Udah, ada kerjaan tadi. Kalau ketemu dengan Uma tuh ya selalu ceria, selalu Amin. positif vibe gitu. Doain Tapi ya. bukan ceria juga kalau deket umatonya adem. Nah, itu dia. Amin, doain ya Pak. Iya. Sehat. Alhamdulillah Irfan, sehat. Tadi di awal kita melihat beberapa kondisi. Salah satunya Sulaiman. Salah satu Sulaiman. Alhamdulillah. Usia berapa sih Sulaiman? Sekarang 2 tahun, alhamdulillah. 2 tahun. Ya. Alhamdulillah. Jadi diketahui kondisinya tuh ketika usia berapa? Kalau boleh diceritakan kembali. Ya, ini agak long story sih sebenarnya, tapi pertama yang mungkin saya bisa bilang ke teman-teman itu terkadang kita nggak menyangka kalau hal itu tiba-tiba Allah kasih kepada kita. Ya. Ketika masa kehamilan itu semuanya sehat, minum vitamin, istirahat cukup, kan masa COVID saat Tidak terdeteksi nggak apapun. ada, semuanya sehat. Ketika melahirkan dengan operasi sesar, bayinya nggak nangis. Nah setelah itu bayi ini yang kemudian kita beri nama Sulaiman langsung dimasukkan ke NICU. Lucu. Biasanya kan kalau kita melahirkan operasi sesar, bayi itu diletakkan di atas dada kita untuk inisiasi menyusui dini kan. Iya. Lalu teman-teman menghibur, banyaklah beberapa teman menghibur. Nggak apa-apa, itu biasanya sehari 2 hari di NICU, setelah itu bayinya akan datang ke Belum tahu kenapa. Belum. Jadi biasanya setelah melahirkan kan suami datang sambil anak disusui gitu kan. Iya. Kita masuk ke ruang pemulihan, kemudian Ya. ini suami saya nggak ada, anak saya nggak ada, kemana gitu. Itu. Setelah beberapa jam ternyata suami datang dengan sedih dan beliau ngasih foto, di mana foto itu anak di NICU dengan selang yang banyak banget. Nah dari situ mulai kenapa? Ada sesuatu. Jadi kan biasa ketika USG gitu-gitu Nggak dari kelihatan. perkembangan Nggak kelihatan ini enggak. sama sekali ya. Enggak. Oke, ternyata apa yang dikatakan dokter saat itu? Wah namanya kelainan genetik kan belum tahu nih. Yang namanya sindrom itu pasti nggak cuma satu aja, banyak gitu. Oke. Nah jadi ketika di NICU 2 minggu dokternya banyak banget dan di hari ketiga dokter mengatakan dengan hati-hati ini kayaknya kita harus MRI otak, kita periksa syaraf, kita periksa tulang. Umur berapa? 3 kita hari? periksa darah, kita periksa tulang belakang, kelihatannya ada cacat tulang belakang. Kayaknya dari atas sampai kepala tuh, dari kepala sampai bawah Dicek tuh semua. kayaknya ada gitu. Jadi pertama kali mendengar itu cuman bisa diem. Kadang-kadang kita terlalu shock, nangis aja nggak bisa loh. Akhirnya dokter periksa, singkat cerita akhirnya mulai akrab dengan rumah sakit, bolak-balik ke rumah sakit. Di usia 4 bulan baru dokter mengatakan setelah darahnya dikirim ke luar negeri kemana-mana, pemeriksaan dengan banyak dokter. Anak ini dengan kelainan genetik 1/30.000, namanya adalah sindrom Prader-Willi. Pertanyaan saya pertama kali hanya 2. Pertama, apakah penyakit ini atau kelainan genetik ini mengancam nyawa? Ya. Yang kedua, apakah ada kesempatan berumur panjang? Ya. Ketika dokter mengatakan anak ini punya kesempatan untuk berumur panjang dan tidak mengancam nyawa, di situ tambah bersyukur lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sindrom Prader-Willi ini adalah secara garis besar dia nggak tahu rasa kenyang itu seperti apa. Jadi kalau kita punya rasa kenyang, bersyukur pada Allah nikmat, karena dengan rasa kenyang kita berhenti makan. Betul. Ya kan? Ternyata ada loh sindrom begitu, baru tahu. Jadi kalau ngeliat makanan tuh Makan terus jadinya. betul. Dan kemudian ciri-ciri berikutnya ada hypotonia atau otot yang lemah. Ingat kita ini bernafas perlu otot, nangis perlu otot, mengunyah makanan perlu otot, semuanya perlu otot. Tapi karena ototnya lemah, pada waktu kecil nggak nangis, jadi saya merindukan anak-anak yang menangis gitu. Dan karena dia bernafas juga memerlukan otot, dia ada namanya sleep apnea. Sleep apnea itu adalah kondisi dia berhenti nafas dalam beberapa detik, jadi harus pakai alat juga ketika tidurnya. Oke. Ketika minum ASI, saya berharap bisa nyusuin, makanya bersyukurlah bisa nyusuin anak. Karena Sulaiman pakai selang yang langsung sambung ke lambungnya. Waktu bayi 6 bulan pertama, sekarang alhamdulillah. Sulaiman sekarang umurnya 2 tahun dan dokter mengatakan happy dengan kondisi Sulaiman. Walaupun saya nggak bisa bandingkan Sulaiman dengan anak-anak lain.
yang biasa yang pada umumnya. Namun semua progres Sulaiman itu Masya Allah dia bisa jalan, Alhamdulillah. Kapan bisa jalan? Umur 2 tahun kemarin Itu lah. masih normal berarti hitungannya. Ya anak 1 tahun, ya 2 tahun itu masih 1,5. normal lah gitu kan. Itulah yang disebut keajaiban. Masya Allah. Banget ya. Bahkan katanya harus menjalani semua proses sampai suntik. terapi. Kita boleh lihat tayangannya Iya, ada, lihat ketika Oh, iya. bahkan prosesnya pun dilakukan langsung oleh Iya. umahnya tercinta. Ya, ini dia. Uma yang suntikin. Iya. Ya ampun. Ya iyalah. Linu ngeliatnya. Aku yang linu. Oh enggak. Doain Aku kan tiap bulan juga kan suntik KB masalahnya. Masih takut sama suntikan. Itu 1 hari setiap hari sekali. Iya. dan harus di jam yang sama biasanya ya? Iya benar. Iya. Cuman karena dia udah biasa mungkin ya dari bayi disuntik. Jadi sekarang Sulaiman saatnya disuntik dia baring, buka perut, buka bajunya, terus dia gini. Oh dia bentar Ustazah. Itu dilakukan suntikan itu isinya apa? Maksudnya Ya. untuk apa? Betul, itu namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Sindrom tersebut membuat produksi hormon pertumbuhannya tidak seperti manusia kita pada umumnya. Jadi harus disupport dari luar. Oke. Supaya anak itu bertumbuh, bertambah Biar kuat tinggi, ya otot-otot. Ototnya Oke, kuat. Dan sekarang Abdullah sudah bisa jalan. Ya dengan perjuangan, banyak, Oke. terapinya banyak tiap hari bolak-balik rumah sakit. Oke, Sampai hari berbicara Nah, doain ya. Tapi saya yakin insya Allah, saya selalu yakin insya Allah. Dari sekian berita atau sekian jurnal artikel yang mungkin gak mengenakan, tapi ada satu artikel dan satu video yang saya selalu ngeliatnya itu aja. Sukses story-nya seseorang dengan sindrom itu. Jadi, yang sama. Yang sama. Jadi saya gak pernah ngeliat yang begitu-begitu. Iya. Saya selalu lihat yang happy-happy, yang buat saya semangat, buat Sulaiman juga bisa insya Allah. Kita boleh ini nggak sama Sulaiman Zoom? Iya, boleh iya. Boleh, ada nggak? Boleh Zoom, Takutnya iya, iya. tidur. Coba mudah-mudahan nggak tidur nih. Video call atau gimana atau Zoom? Video callnya Video dari call? mana? Biojum. Zoom. Udah Zoom, coba. Sambung nggak? Wah udah kangen juga nih Uma nih kayaknya Tapi nggak ketemu. takutnya tidur siang. Tidur siang. Gak tidur di apa-apa, pagi hari. kondisi tidur juga gak apa-apa, pengen lihat. Oke. Kasih kode kalau sudah terhubung karena saya mau nanya sedikit. Iya. Boleh Nah, di-share? ini. Kalau sudah terhubung. Oh beneran lagi. Bobo. Lagi bobo. Itu udah gede. Iya kan 2 tahun. Iya. Tapi 2 tahun gede banget ya. Malah alhamdulillah. Ini jagain sama suster kali ya? Iya, Assalamualaikum benar. suster. Suster. Ini susternya juga Masya Allah dari dia keluar NICU. Membersamai Sulaiman sampai hari ini. Oh iya. Sampai sekarang. Setia, Masya Allah setia Jadi banget. kalau saya dakwah susternya yang nyuntikin, susternya yang jagain Sulaiman. Oh. Suster Isma. Suster Is? Iya Bu. Apa lagi ngagetin? Ipan sampai kaget tuh Suster. Tadi Uma cerita katanya suster ini adalah yang mendampingi Sulaiman dari mulai keluar NICU sampai sekarang. Iya. Apa yang membuat suster begitu loyal dan juga setia untuk mendampingi Sulaiman? Apa yang membuat suster tahan? Ilmu sih. Jadi dari Sulaiman tuh saya bisa belajar. Wow, Masya Allah. Belajar perawat, ya kan. Anak seperti Sulaiman tuh seperti apa perawatannya. Bisa komunikasi dengan dokter-dokter yang hebat gitu. Terus ya seneng aja gitu. Masya Allah, dia melihat dari sisi, kenapa Terharu. Ini Uma justru sampai yang membuat terharu. tahan adalah karena dia Suster Isma kontrak mati sama saya kayaknya. Sampai akhir jagain karena Sulaiman. menikmati katanya dapat ilmu banyak dari segala macam, ketemu dokter-dokter ahli iya, dan juga apa yang bisa diambil pelajaran dari sosok mungil Sulaiman ini? Selalu jatuh bangun. Dari yang tadinya nggak bisa, dia berusaha jadi bisa. Itu yang bikin ini loh perjuangan yang nggak bisa dirasakan sama orang-orang lah. Aduh. Mau ngomong apa ke suster? Udah Suster Isma udah tahu. Saya selalu bilang, udah Suster Isma pokoknya selamanya mesti di sini gitu. Ya Sus? Siap Ibu. Sus mau Ada yang mau disampaikan ke ucapan? Sus, kebetulan- terima kasih atau gimana gitu? Iya kebetulan Sus Rans lagi butuh lawan kerja Sus. Kebajak aja. Ngebajak aja. Aku boleh orang lowong sedikit. Pajak aja. Berarti sudah beberapa kali. Anda mau sampaikan apa ke suster? Iya pasti berterima kasih lah kepada Suster Isma. Dan juga sebenarnya ada suster-suster juga di belakang yang ngebantuin. Karena salah satu yang saya selalu minta sama Allah itu, kalau lagi ceramah gitu ya kan kita doa tuh setelah ceramah itu salah satunya adalah semoga
Allah berikan suster-suster yang baik, jadi saya bisa tenang ketika bekerja atau ketika berdakwah karena beliau-beliau ini kan dekat ya dengan anak-anak. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum suster. Nah kemarin kan sempat viral anaknya Icis tuh diomongin. Gimana sebagai kakak melihat seperti itu? Tapi Ustazah Oki, andai saya sebagai wartawan, misal saya wartawan misalnya kayak gini. Bagaimana pendapat Ustazah Oki mengenai anak Icis yang dibawa naik jet ski gitu gimana? Misal saya wartawan nanya gitu jawabnya gimana? Ya tadi saya udah jawab kan. Pertama kita nggak tahu kondisi itu kayak gimana. Walaupun Ricis kan kita juga nanya kan, kenapa? Ada apa nih rame-rame? Ada apa rame-rame kenapa gitu. Terus memang dia menjelaskan bahwa itu nggak terlalu di pinggir pantai, Di tengah-tengah kemudian ya? tenang gitu kan. Kita kan harus nanya dulu ya kondisinya, nggak boleh kita tabayun, klarifikasi dulu. Nah setelah itu berikutnya memang pada akhirnya kemudian banyak teman-teman yang mengomentari, kita akan bilang bahwa diperhatikan aja komentar-komentar itu. Kemudian kalau memang kita ke depannya lebih berjaga-jaga untuk berhati-hati. Ya, tapi kalau ngomongin soal Uma Oki Stenda Dewi, kita panggilkan kakak-kakaknya dari Sulaiman boleh? Boleh. Yuk ini dia Maryam dan Khadijah. Maryam Khadijah. Assalamualaikum. Masya Allah. Salim omnya. Kakak pertama, kakak kedua. Salim. Omnya salim dulu. Tantenya salim. Maryam, Khadijah, Kak Irfan sama Kak Raffi tadi ngucapin salam. Wajib dijawab tau ih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab, Ih, mereka udah jawab. Nah, Aku kalau sama Maryam dulu kesininya sempat lihat, tapi sama Adija jarang nih udah baru gede ketemu nih. ya. Iya. Tegang amat. Hei, tegang amat kan bukannya rapat, nah, ini syuting. Umur berapa aja sih ini? Maryam umur berapa? 8 18. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Kakek 8 tahun, Kek. Oh Yang ini, Kek. gitu. Kalau Hadijah berapa? Ini mah. Hah? Oh, beda setahun. 7 tahun Iya, ini. 7 tahun. Yang 7 tahun belum diisi baterai coba. Belum. Berapa tahun umurnya? 7. Nggak mau nengok. Dia nggak mau nengok. Ngobrol-ngobrol sambil Nggak mau jutek ya, nengok, gitu iya. Uma. Oke, jangan kemana-mana dan mereka nanti udah hafal banyak surat Al-Quran, mereka mau ngaji. Boleh nanti ya sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana tetap di FVP. Oreo pagi.